Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Oke. di podcast Obrolan horor. Yang selalu saya menemani kalian setiap malam-malamnya. Yang pastinya kalau nggak berani malam ya nontonnya siang. Kalau masih nggak berani, ajaklah teman-teman kalian. Nobar lebih seru gitu. Nobar obor. Nobar obor bersama Batur. Nah, kali ini kami akan membawakan sebuah cerita, kisah, true story seseorang, gitu kan. Dengan usernya RainNZ _ dengan judulnya Teror Saat Memancing. Bagaimanakah ceritanya? Katanya bahagia coy. Yes, bayar. Bareng review. Apakah ada sosok yang mengganggu saat teror ini? Saat memancing, pastikan terus tonton video ini sampai selesai. Jangan lupa siapkan amunisi untuk menemani kalian menonton video ini dan pasang antena headset HT. agar horornya tuh lebih masuk. Oke, War, langsung aja kita nyalakan obornya. Oke. Biasanya kalau mancing ini kejadiannya biasa Mas ya, hal-hal Biasa seperti itu. mancing. Melatih kesabaran. Iya, bukan itu nih. Ini kan horor itu. Oh iya, sabar. Yes, gesekan-gesekan daun yang bergerak sendiri tanpa ada angin, itu hal-hal yang Suara. biasa. Suara penampakan mungkin sak sliweran, round sliweran. Nah, jadi cerita ini kejadiannya bermula pada malam Rabu, tepatnya setelah Ba'da Isya gendurenan. Tenggiane. Dan kejadian ini benar-benar saya alami pada diri sendiri dan juga teman-teman saya. Teror saat memancing. Malam itu dan bersama 3 teman saya, Izal, Ahmad, Didi, nama yang disamarkan, berencana untuk memancing pada malam hari. Yang harusnya dilaksanakan pada siang hari, kali ini berubah jadi jadwal karena bentrok sama kerjaan. Saya, Izal, Ahmad, dan Didi, total ada 4 orang, mulai melaksanakan kegiatan memancing. Spot untuk memancing ada 2 tempat. Yang pertama sungai dan yang kedua rawa-rawa. Awal pemberangkatan dan memancing di spot pertama yaitu di sungai. Semuanya berjalan lancar walau memang hasilnya belum memuaskan. Dan pada saat itu juga karena bosan dan sudah tidak nyaman, kami pun akhirnya pindah ke spot kedua. Spot memancing yang kedua itu yaitu di rawa-rawa. Sebelumnya saya mau jelasin kalau di rawa-rawa ini ada sebuah jalan yang kalau menuju ke arah rawa-rawanya itu harus menuruni tebing. Dan tebing ini dulunya adalah kuburan yang sudah diratakan atau digusur. Bisa dikatakan kalau spot kedua ini wingit, angker. Saya, Izal, dan Didi nggak tahu kalau rawa-rawa tersebut angker. Karena kata yang punya kawasan, yaitu si Ahmad Video Mas. Dia bilang spot kedua ini aman, walaupun kata warga sekitar angker. Saat itu saya dan teman-teman tetap bergegas pergi ke spot kedua itu, ke rawa-rawa. Setelah sampai ke lokasi, saya dan teman-teman parkir motor di atas sisi jalan. Lalu kami lanjut berjalan menuruni tebing itu yang saya bilang bekas kuburan tadi. Tapi satu teman saya yang bernama Izal, entah kenapa dia merasa ada yang gak beres dengan tempat itu. Izal bertanya ke Ahmad, "Mat, ini tempat beneran aman kan? Perasaan gue gak enak nih." Ahmad jawab, "Gak apa-apa, slow aja. Kemarin ada yang mancing di bawah bapak-bapak.
Karena si Ahmad udah meyakinkan, si Izal ya udahlah, si Izal percaya aja dan langsung ikut menuruni tebing. Pada saat menuruni tebing agak sulit karena jalannya akses untuk menuju ke rawa itu benar-benar terjal, licin dan gelap. Basah. Penerangan hanya ada satu lampu, itu pun di atas. Bukan cahaya bulan, tapi lampu. Dengan berbekal senter yang saya bawa, akhirnya kami sampai di lokasi. Yang dimana tempat itu rawa-rawa, gelap, sepi, nggak ada orang sama sekali. Cuman ada kami berempat. Kami pun mempersiapkan peralatan mancing. Dari umpan, posisi untuk mancing, dan jorannya juga. Waktu berjalan tak terasa sudah hampir tengah malam. Tepatnya jam 23.00. Dari sini beberapa keanehan mulai terjadi. Dari suasana yang makin lama makin mencekam. Oh iya, saya lupa. Dari ketiga teman saya ini ada satu orang yang bisa dibilang indigo. Karena emang dia keturunan anak orang pintar. Namanya si Izal. Dari awal Izal udah merasa nggak beres di rawa-rawa tersebut. Dan teror pun dimulai. Di malam yang benar-benar sunyi, sepi, nggak ada siapa-siapa, dan cuma kami berempat doang. Tiba-tiba ada suara bapak-bapak. Suaranya ini agak berat dan kasar, seperti bapak-bapak Parubaya. Ngapain di situ? Suara berat dan kasar itu terdengar. Sontak si Izal yang dengar suara itu langsung melihat sekelilingnya. Saya yang walaupun nggak terlalu tinggi ilmunya juga mendengar suara berat tersebut. Tapi kedua teman saya, si Ahmad dan Didi, tidak mendengar suara itu. Sontak kejadian tadi membuat saya sama si Izal kebingungan dan bertanya-tanya. Masa sih iya di rawa kayak gini ada suara bapak-bapak? Malah denger banget, deket banget lagi, kayak ada di belakang. Tapi pas dilihat nggak ada siapa-siapa. Kalaupun itu ada orang yang mau turun ke rawa, pasti kita juga melihatnya. Tebingnya aja ada di belakang dan pasti ada suara rumput atau langkah kaki kalau ada orang yang turun. Nah, ini nggak ada sama sekali. Lokasi rawa ini agak jauh dari pemukiman dan harus melewati gang sempit. Cuman ada satu motor yang bisa masuk. Dan dari gang juga agak jauh jaraknya untuk sampai ke lokasi. Setelah dengar suara itu, saya sama si Izal hanya diam. Karena kalau ngomong, pasti yang lainnya bakal ketakutan. Saya nggak enak sama Ahmad dan Didi karena mereka berdua lagi mancing dengan fokus. Sehingga saya dan Izal memutuskan untuk diam saja saat itu. Dan keanehan selanjutnya saya alami sendiri. Gak lama setelah saya mendengar suara itu, kail saya tiba-tiba kebawa sama sesuatu yang kenceng banget pelampungnya. Pelampungnya sampai tenggelam dan terasa berat. Ketika saya tarik, saat Geses lah. gak usah tarik. Saya pikir dapat ikan, tapi tiba-tiba kailnya lepas dari sesuatu yang nyangkut sampai menjepret ke arah saya. Beruntung gak mengenai saya. Kailnya kena joran dan talinya melibet sampai kusut, benar-benar kusut, ruwet. Saya bingung. Kalau itu kail pancing kena ikan, seenggaknya umpan itu habis. Tapi ini masih utuh umpannya. Dan kalau itu kail pancing kena sampah, pasti sampahnya juga nyangkut. Keanehan terjadi ketika kail saya nyangkut.
Sempet ada perlawanan kayak dia bergerak ke kanan dan ke kiri. Kalau yang saya rasa kayak objek yang nyangkut itu, objek ini ukurannya lumayan besar. Ya gimana nggak besar? Pancingan itu sampai bengkok karena bobotnya itu berat. Karena kejadian tadi menyebabkan pancingan saya bengkok dan benangnya kusut. Sehingga saya memutuskan untuk tidak lanjut memancing lagi. Saya akhirnya melamun melihat teman-teman saya. Tiba-tiba si Izal yang duduk di sebelah saya memukul pundak saya sambil ngomong, "Wan, jangan bengong." Sontak saya kaget. Saya tanya, "Emang kenapa, Zal?" "Lo lihat ke belakang," jawab si Izal. Refleks saat itu saya langsung lihat ke belakang. Dan alangkah terkejutnya, ada 2 anak kecil perempuan kembar yang lagi berdiri sambil ngeliatin kami yang lagi mancing. Saya kaget, kok bisa ada anak kecil malam-malam di rawa lagi? Ini udah gak wajar. Kehadiran mereka membuat saya terdiam. 2 anak kecil kembar di rawa tersebut terus menatap kami berempat dengan tatapan kosong dan dingin. Kehadiran mereka hanya dirasakan saya dan Izal. Ahmad dan Didi tidak mengetahui kehadiran mereka dan masih fokus memancing. Saya colek si Izal sambil berbisik ke dia, "Zal, ada bocah 2 biji kembar. 2 biji kembar. 2 biji itu kembar." 2 biji kembar beda, Cok. 2 kembar, 2 biji. 2 anak, 2 anak lah. 2 anak. 2 biji keluar beda. Lagi ngeliatin kita. Bagaimana nih kalau udahin aja mancingnya? Alah, ntar dulu, kagak enak sama bocah, nanti gue yang ngomong dikit lagi nih, jawab si Izal, karena saya pikir Izal yang akan ngomong nanti. Maka saya membiarkannya. Kejadian aneh tidak berhenti di situ saja. Kali ini kami berempat mendengar dan menyaksikan secara langsung, secara live, dari kejauhan atau jugang arah masuk ke rawa, ada suara anjing yang menggonggong kenceng sambil lari ke arah kami. Si Izal yang paling peka langsung nanya ke Ahmad, "Mat, itu anjing berisik banget." "Iya emang kayak gitu, itu anjing warga gak bakal kesini kok," jawab Ahmad, karena Izal mulai merasakan hal yang gak beres. Dan suara anjing itu makin lama makin dekat. Langsung si Izal ini ngomong ke si Ahmad, "Mat, itu anjing ke arah sini sambil gonggong," ucap Izal. "Masa sih?" "Lah iya, itu anjing ngapain ke arah sini? Biasanya cuma sampai depan gang." Nyebut cewek depan gang. Berarti cuma anjing. Anjing Biasanya cuma jemput cewek sampai depan gang. Terus balik lagi, jawab si Ahmad. Heran karena menurut Ahmad, anjing tersebut biasanya tidak akan berani turun ke rawa dan hanya di depan gang. Cukup sampai di depan gang, nggak sampai masuk ke dalam gang tersebut. Dirasa suasana makin mencekam dan banyak keanehan yang muncul. Izal pun udah nggak mau diem lagi dan dia langsung ngomong, "Mat, ini udah nggak beres. Lu lihat tuh anjing ya, dia ngonggong ke arah kita. Itu tandanya kita udah dipanggilin, suruh pergi, balik ke atas." Saya, Ahmad, dan Didi yang dengar penjelasan si Izal langsung pada panik dan takut saat itu. Ya gimana kami nggak takut, ya kan? Nggak panik. Iya. Kami ini berada di rawa-rawa yang letaknya di bawah, dan untuk kembali ke atas itu memiliki suatu medan yang terjal, agak sulit medannya.
Kami ini untuk sampai ke atas harus menaiki tebing dulu. Tanpa pikir panjang, kami pun langsung bersihin semua peralatan dan bergegas naik ke atas untuk pergi dari rawa-rawa tersebut. Tapi sebelumnya saya juga sempat lihat itu si anjing itu. Istri mau nyamperin, cuma nggak bisa. Kayak ada yang menghalangi. Si Izal juga melihat kejadian itu. Lah, itu anjing mau turun apa? Kok nggak turun-turun? Tapi kok itu depan kakinya yang kanan mau melangkah, tapi nggak bisa lanjut melangkah lagi. Kenapa ya? Ucap si Izal. Udah, daripada mikirin anjing, mending udahin aja nih mancing. Udah nggak beres nih. Beresin semua sebelum makin parah timpal saya. Dengan rasa takut dan berpikir akan terjadi hal yang tidak diinginkan, kami langsung bergegas melangkah pergi dari rawa-rawa tersebut. Kami berjalan beriringan, di mana posisi depan Ahmad, lalu di belakangnya Didi, Iza, dan posisi saya paling belakang. Belakang sendiri anjing. Anjing di atas. Oh, di atas. Saya yang merasa cemas akhirnya berpegangan dengan bajunya Izal supaya aman. Perjalanan kami untuk kembali ke atas ternyata tidaklah mudah. Kami masih mendapatkan gangguan. Kali ini gangguan benar-benar lebih parah dari yang sebelumnya. Kami berjalan dengan rasa cemas dan takut. Tiba-tiba terdengar suara. Kali ini bukan suara bapak-bapak lagi yang sebelumnya tadi, melainkan suara anak-anak seperti sedang bermain. Kami makin panik dan takut, langsung buru-buru jalan ke atas dengan langkah yang tergesa-gesa dan juga barisan yang mulai buyar karena pada panik semua. Insiden selanjutnya pun terjadi. Saya yang paling belakang. Sialnya kaki saya terpleset dan akhirnya terjatuh. Saya nggak tahu ini beruntung atau tidak, tapi posisi saya jatuh, saya merangkak sehingga saya masih bisa buru-buru nyari pegangan untuk menumpang badan saya agar tidak merosot sampai ke bawah tebing. Kondisi tebing saat itu terjal dan licin karena habis hujan. Dan parahnya, pas saya jatuh, mata saya seketika melihat pocong berwarna biru menyala matanya. Posisinya di atas tebing terdapat pohon besar sebelah kiri, dan pocong itu bergelantungan di pohon besar tersebut. Sontak membuat saya kaget. Dan itu jelas banget, putih dibungkus, matanya nyala berwarna biru. Saya yang melihat langsung diam, gak bergerak, karena kaget habis jatuh langsung melihat pocong. Mungkin si Iza yang anak indigo ini melihat juga, cuman dia lebih memilih diam tanpa kata agar tidak membuat kami makin panik. Saya yang jatuh sempat tertinggal barisan sekitar 3 atau 4 anak tangga. Langsung bergegas bangkit dan naik ke atas dengan kondisi sandal saya pegang. Setelah sampai di atas, kami istirahat dan bersih-bersih karena kotor melewati tebing yang penuh dengan lumpur. Sandal kayak gini, mulai kok kali. Tangan. Kejadian tersebut membuat dada kami terasa sesak. Saat kami sedang beristirahat, seketika Izal yang udah merasakan dari awal kedatangan kita di Karawal itu ada yang tidak beres, langsung melanturkan pertanyaan ke si Ahmad. Mat, ini tempat sebenarnya angker apa enggak sih? Lo bilang ada yang mancing kemarin di bawah, tapi pas giliran kita mancing digangguin. Tanya si Izal. Ahmad yang ditanya sepertinya pun langsung jujur. Sebenarnya sih di sini angker, Zal. Cuman gue nggak enak sama lo pada yang udah semangat pengen mancing.
Setelah mendengar jawaban si Ahmad, kami langsung terdiam dan memaklumi apa yang dia lakukan. Tak berselang lama, si Izal kayaknya merasa ada panggilan dari arah tebing yang bekas kuburan itu. Izal berlalu menghampiri ke sana karena saya paham apa yang bakal dilakukan, jadi saya pun diam saat itu. Izal mulai berinteraksi dengan sosok penunggu tebing itu. Saat proses interaksi, tak luput juga dari gangguan yang datang. Mulai dari gerakan-gerakan pada rumput, suara cekikikan, dan suara bapak-bapak yang seperti sedang membicarakan sesuatu pada si Izal. Saya lumayan mengetahui apa yang Izal lakukan di sana. Dia sedang berkomunikasi dengan penunggu tebing jurang tersebut. Ganggu yang tidak berhenti datang ke kami sontak membuat Ahmad dan Didi ketakutan. Saya hanya bisa mengingatkan mereka berdua untuk berdoa dengan doa yang mereka hafal. Setelah selesai, Izal langsung menghampiri kami dan menyampaikan sesuatu. Jadi, ini tuh rawa yang kita pancingin tadi itu sebenarnya bukan rawa, tapi akibat air hujan yang deras sering turun ke bawah, terus mengenang dan mengakibatkan terbentuknya seperti rawa. Jeda sejenak. Izal melanjutkan penjelasan yang terjeda tadi. Dan tebing yang kita lewati itu tadi sebelumnya juga kuburan yang udah digusur. Senyap, kami pun terdiam. Di kuburan itu ada 2 makam perempuan dan 1 makam laki-laki, bapak-bapak gitu. Terus orang yang lu lihat kemarin itu bukan orang. Si Ahmad. Lanjut Izal. Orang yang lu lihat kemarin itu bukan orang, melainkan penunggu daerah itu. Akhir penjelasan Izal membuat kami bertiga kaget. Ahmad yang kemarin sempat diperlihatkan sosok bapak-bapak itu membuatnya paling kaget di antara kami. Karena Ahmadlah yang paling jelas melihat penunggu rawa tersebut. Ketika kami bertiga sedang mendengarkan penjelasan Izal, gangguan selanjutnya pun muncul. Tak lama setelahnya, sosok pocong yang tadi saya lihat muncul lagi. Pocong berwarna biru itu seakan-akan memberi tanda bahwa makhluk itu tidak suka dengan keberadaan kami, terutama saya dan Izal. Jadi Izal yang mempunyai pegangan paling tidak disukai sama pocong. Di jalan yang sunyi, sepi, gelap, silent, pocong itu bergelantungan di atas pohon. Posisi pohon berada di dekat tebing. Pohon tinggi besar itu bisa jelas terlihat oleh kami yang sedang beristirahat di pinggir jalan. Kehadiran makhluk itu saya yang pertama kali melihatnya. Saya tidak mau tinggal diam, langsung bilang ke Izal, "Izal, itu apaan?" Sambil nunjuk, Izal kaget, langsung nyebut, "Astagfirullahaladzim." Sontak saja membuat Ahmad dan Didi langsung kaget. "Ada apa, Zal? Zal, ada apa?" tanya Ahmad dan Didi berbarengan. Sambil menghiraukan yang lainnya, Izal yang paling berani langsung bangun dari duduk, menyamperin sosok itu. Sampai di pinggir jalan, dia baca doa. Tapi pocong ini tetap melototin si Izal. Walaupun udah didoain, melakukan ini tetap tidak pergi. Saya diam aja melihat apa yang telah Izal lakukan. Saya bisa melihat keberadaan pocong tersebut. Tapi, saya belum bisa melawannya seperti Izal. Ahmad dan Didi yang kebingungan karena mereka nggak bisa lihat.
Hanya saya ingatkan untuk berdoa. Wis doa wae. Daripada lu berdua bingung, mending bantu baca doa yang lu hafal. Setelah dibacain doa, sosok itu langsung dikunci wujudnya. Maksudnya kalau udah dikunci, si pocong ini gak bisa ngilang, pergi atau menyerang. Setelah selesai, Izal manggil Ahmad dan Didi. Udah selesai. Sudah. Mereka berdua dari tadi penasaran dan bertanya-tanya, Izal ngomong sama siapa? Dikasih lihatlah sosok itu ke mereka berdua. Dengan cara Izal mengusap pundak dan dahi mereka. Dan dibukalah mata batinnya. Ketika mata batin mereka kebuka, reaksi mereka di luar dugaan. Di luar dugaan. Mereka terkejut sampai ada yang terjatuh duduk melihat sosok tersebut. Jatuhnya duduk. Tuh lihat, itu yang dari tadi gangguin kita. Ucap Izal. Ahmad dan Didi cuman bisa diem dan gak nyangka karena baru pertama kali melihat makhluk tak kasat mata tersebut. Yang tadinya menggonggong-gonggong di atas. Salah. Tiba-tiba saat obrolan si Izal dan kedua temannya, teman saya ada anjing yang tadi menggonggong-gonggong di atas waktu kami lagi mancing. Anjing itu mengambil Izal dan menggonggong-gonggong ke arah pocong. Selain menggonggong-gonggong, si anjing itu juga seperti mencoba ingin menghampiri makhluk itu, tapi nggak bisa. Setelah diperhatikan, barulah Izal paham. Oh, kenapa tadi si anjing itu nggak bisa menghampiri kami yang ada di bawah? Izal berinteraksi lagi dengan pocong itu dan memeriksa sekeliling tempat dari atas. Setelah mereka selesai memeriksa tempat itu, Izal langsung balik dan ngomong. Nih ya, dengerin lo semua. Jeda sejenak membuat suasana lenggang. Suasana saat itu benar-benar sunyi, sepi, Senyap. silent. Izal melanjutkan penjelasannya. Jadi, anjing menggonggong itu karena dia ngerasa ada manusia di tempat yang angker. Kata si Ahmad, anjing itu kan biasanya cuma sampai di depan gang, nggak sampai ke dalam. Tapi ini kok bisa ke dalam? Ya karena dia lihat ada manusia yang masuk ke sarang jin. Jelas si Izal. Penjelasan Izal membuat saya, Ahmad, dan Didi tambah kaget dan tidak menyangka. Anjing. Pak lama itu tuh Pan. Tidak menyangka. Pada saja kami dari tadi mendapatkan gangguan tiada henti. Ternyata rawa yang kita pancing itu tadi itu adalah bekas kuburan, istana gaib. Lanjut Izal, saya, Ahmad, dan Didi. Anjing ini sebenarnya mau nyamperin ke kita ke bawah, ke tempat kita mancing. Cuman karena itu hewan kan yang lebih peka banget sama barang gituan. Jadi di tebing yang kita buat jalan itu ada gerbang besar buat masuk ke dunia majid, dunia gaib atau alam gaib. Jelas bisa. Cuma si anjing yang bisa lihat, makanya dia nggak bisa turun. Karena di penglihatan si anjing itu gerbang gaib. Jelas si Izal. Penjelasan panjang Izal membuat Ahmad dan Didi semakin ketakutan.
Di situ saya berpikir dan ngomong ke mereka, kalau gue sendiri juga udah nggak heran sih sama tempat ini, Mas. Tempat ini dia bilang angker oleh warga sekitar, ya karena kejadiannya juga kayak gini. Kejadian kita alami secara langsung. Ucap saya. Kami semua terdiam. Setelah lama terdiam, dengan rasa takut dan cemas, membuat waktu tanpa terasa telah menunjukkan pukul 1 malam. Diam, Mas. Oh iya, wis. Semua kejadian yang kami alami udah terlihat dengan jelas. Karena kejadian tersebut, kami bertiga, teman saya saat itu tidak pulang ke rumah masing-masing. Tapi mereka memutuskan untuk menginap di rumah saya. Apalagi Ahmad dan Didi masih sedikit trauma dengan kejadian tersebut. Jeremy Dadri. Ini akhir dari narasumber. Jadi dia memberikan suatu nasihat pesan, ya, Buat kita semua, amanat, mandat. Pesan gue, dimanapun kalian berkunjung, main atau apalah itu, cari tahu dulu asal usulnya, tayo. Jangan asal pijang karena kita semua nggak bakalan tahu apa yang akan terjadi. Jadi, Sekian. sangat horor ya sih. Impresif. Impres. Ini teror saat memancing di rawa-rawa yang bekas kuburan tiba-tiba. Ternyata mungkin ya dari awal udah tahu kalau angker 40%. Ya seperti itu. Apabila kita memasuki area yang sepertinya wingit, angker, walaupun kita sudah berdoa, kalau itu udah tempatnya, sarangnya, kita bisa apa? Sebenarnya ya, kalau hal-hal seperti itu, asing. Jadi sebenarnya hal-hal yang seperti itu kita tuh tahu, paham, peka, ngerasakan kalau di tempat itu ternyata nggak kosong, nggak bener-bener kosong. Ternyata ada sesuatu yang menunggu di situ. Ya walaupun itu adalah sekilas perasaan, tapi sebenarnya yang benar-benar ada di situ. Ya nggak jauh lah dari tempat-tempat kita yang seringnya kita datangi. Ya kayak kantor, sekolah, seperti itu pasti ada. Pertama kali kalian masuk pasti ada sudut-sudut tertentu yang kalau kalian mau ke sana tuh masih berpikir-pikir lagi. Tapi ya kalau masalah rasa takut itu harus dilawan, Mas. Melawan rasa takut. Jadi wis. Mengingatkan bahwa teman-teman yang punya cerita atau pengalaman pribadi atau temannya yang mempunyai pengalaman horor, gitu, bisa di-share kami lewat link yang ada di deskripsi Di bawah ini. Juga bisa lewat Twitter dan Instagram official @obar-obor. Belum Centang Biru. Di DM Mas Andi cerita horor. Atau bisa lewat langsung cerita diajak ke sini. Kalau mau bercerita langsung ke sini boleh. Nanti joinlah rokok, kopi ada pasti. Ada. Jadi terima kasih untuk untuk narasumber yaitu Kak Rainze _ ya kan. Terima kasih sudah mengizinkan kami untuk membawakan suatu ceritanya ini ke channel YouTube kami yang bukan milik pribadi. Terima kasih juga untuk para sahabat obor atau batur yang sudah menonton kami sampai selesai. Mohon maaf bila ada salah kata atau salah cerita. Kami mohon maaf. Ya balet-baletnya terus. Wabillahi. Cukup sekian untuk podcast hari ini. Ya,
Ya karena ya, Biasalah, formal ya kan. Wis, sekali-sekali yo terkerah ya. biar berwibawa. Jenengmu dari Bowo saiki. Wibowo. Oke, cukup sekian hari ini. Lemah telus Gusti Allah sing balas, lemah garing Gusti Allah sing paring. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.